Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang apa deposito yang kemarin kita bahas deposito, namun belum sampai pajak ya, karena memang pajak itu mudah sekali pada dasarnya. Untuk menghitung pajak, Kak Ibnu Arya ya. Jadi nanti saya akan contohkan di sini ya. Untuk hitung pajak itu dikali ya, dikali 20% nanti akan keluar pajaknya. Oke, gimana sih kita contohkan saja langsung di sini. Kita punya dana, kita akan mendepositokan dana kita, misal duit kita atau uang kita ya, sekitar ya misal ya 100 juta ya. 123, oke. Anggap aja ini 100 juta ya, emang ya oke lah betul. Bunga per tahunnya sekitar kira-kira berapa persen nih? Bunga depositonya. Rata-rata sih di 5, anggapnya 5% lah ya. Meskipun sangat tinggi nih deposit 5% itu. Terus hasil depositonya berapa nih? Berarti ini dikali bunga deposit ya. Oke, lalu kita enter. Nah, kita akan mendapatkan 5 juta hasil dari depositonya. Nah, lalu teman-teman, oke, total keseluruhannya adalah pajak dulu lah ya. Kita kurangi pajak dulu. Ya, kita hapus dulu yang ini. Oke, kita kena pajak nih karena 100 juta nih ya. Kita kena pajaknya berapa persen nih? Kita lihat di sini ketentuannya. Deposito itu 15%, anggap aja 15% ya. Oke. Nah, ini 20% ya nggak apa-apa gitu ya, menyesuaikan saja. Anggap kita 15% nih gitu ya. Ini adalah pajaknya. Berarti apa hasil deposito setelah pajak ya, deposit setelah pajak, hasil deposito setelah pajak. Nah, setelah pajak nih, karena memang tadi pajaknya ini adalah 15%, contoh berarti 5 juta dikali pajaknya 15%. Lalu ini adalah pajaknya teman-teman. Hasil deposito setelah pajak bukan 750, 750 ini adalah pajaknya. Baru setelah itu kita kurangi lagi gitu ya. Oke, simpel belajar dengan itu. Berarti 5 juta dikurang 15% ya. Nah, berarti dikurang 750.000 tadi ya. Berarti total hasil deposito kita selama anggapnya setahun kali ya, tapi tergantung ada yang 5% itu dalam 1 bulan gitu ya. Setahun gitu ya dan seterusnya. Maka kita mendapatkan 4.250.000 nih. Untuk setahun anggapnya setahun kan deposito rata-rata setahun tuh. Nah, di sini 4.250.000 ya. Gimana kalau 1 M? Ya kaya lah. Bahkan saya dengar pas yang kemarin itu yang tersangka itu ya. Dia bukan tersangka sih ya, istrinya itu ya. Istrinya punya dana di bank itu di deposito itu 33 miliar, bayangin. Sama teman-teman, 33 miliar. Ini 100 juta. Kita tambahin satu nolnya. Berarti 1 M nih ya. Kita tambahin lagi. Jadi 33 M. Wow. Kalau kita punya duit 33 M atau 3 M nih ya, baru 3 M. 33 M berarti kita mendapatkan uang sekitar 140 enggak nih 1 M 402.500.000 selama setahun nih kalau konteksnya adalah 33 miliar ya. Wih, banyak banget. Juta 33
miliar ya. Nah, tentu ini kan buat setahun ya. Setahun berarti bagi 12 bulan nih. Oke ya. Berarti satu bulan kita bisa mendapatkan 116 juta. Wow. Nilai yang fantastis ya, guys. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini anggap aja kita punya duit 33 M ya. 3 juta 3 M. Terus lagi kita mendapatkan bunga per tahun 5%. Hasil deposito kita sekitar 1M 650 juta setiap tahun ya. Itu sebelum pajak. Setelah pajak 15% ya. Tinggal 1M 402 apa nih? 402 juta 500.000. Nah, gede juga ya. Wow, fantastis sekali nilainya. Nah, bagaimana ini cara ngitung apa namanya depositonya? Contohnya di sini 5 juta ya. Oke, itu hasil depositonya. Tadi itu 5 juta, anggap aja nih ya. 1, 2, 3, oke. Anggap aja kita sudah mendapatkan deposito 5 juta. Sorry, hapus. Nah, kita dikenakan pajak 20%. Nah, ya gimana sih cara hitungnya? Mudah teman-teman. Jadi apa namanya nilainya 5 juta dikali 20%. Nah, 20% itu 1 juta, teman-teman. Berarti ini masuknya adalah pajak. Pajak berarti total bersih yang kita dapatkan adalah 5 juta dikurangi 1 juta. Tara, sisa atau hasil bersih setelah pajak. Nah, begitu ya. Nah, ini begitu teman-teman. Nah, ketika deposito itu di bawah 10 juta itu nggak kena pajak ya. Depositonya nih 10 juta, kalau 100 juta ya untuk kena tadi ya. Oke, Mas Ibnu Arya ya. Demikian, terima kasih. Ini udah terjawab ya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan kembali, silahkan tanyakan langsung saja di kolom chat. Nanti saya akan buatkan ya, entah itu apapun terkait dengan Microsoft Excel gitu ya, ataupun Microsoft Word tentang kesiapan kerja, baik itu HRD, staf akuntan, ataupun yang lainnya gitu teman-teman. Saya lebih senang ketika ditanya gitu ya, jadi saya punya apa namanya gambaran saya harus buat pembelajaran tentang apa gitu. Oke, demikian terima kasih kepada Mas Ibnu Arya ya. Kayak pertanyaan, siapa tahu sudah terjawab ya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Demikian, terima kasih, tetap semangat ya, dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.